Bukunya ya nanti kita ya, karena ini pembahasan tidak cukup 1 malam. Saya saja sampai 2 semester. Nah semester itu berarti 1 semesternya 6 bulan, 12 bulan, Pak. Pertemuannya seminggu 2 kali. Sebulan sekali. Banyak sebenarnya sekali. Gimana? Dan ketemu Pak ya? Ayat ke-7 halaman 78. Udah semua deh. Ya, siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walinnisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin-nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin. Farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم
نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما. Diterjemahkan apa? Tidak usah. Langsung aja. Baik. Nah, hadirin ikhwatul iman, jamaah Majelis Ta'lim Musalla Al-Furqan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barusan kita telah membaca ayat Allah. Ini bagian dari ayat-ayat Allah yang sangat penting kita pelajari. Kenapa? Karena menyangkut hajat hidup keluarga kita, saudara kita, anak cucu kita, dan kerabat-kerabat kita, bahkan istri-istri kita. Bapak paham nggak apa yang dibaca barusan? Tidak paham sama sekali. Pernah baca? Pernah baca? Pernah ya. Kalau baca pernah. Pernah baca terjemahnya? Pernah. Mengerti? Mengerti tidak? Kurang mengerti. Belum paham. Belum paham. Belum paham. Nah, sebetulnya ini ada catatan yang saya buat. Ini silakan Pak tapi cuma bawa 4. Siapa saja yang ini apa yang dapat gitu ya. Ini rezekinya. Kaji. Tidak ada. Nah, salah satu ayat yang barusan kita baca itu sebagian saya coba terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, jadi buku ini.
untuk mengingatkan kembali Pak ya. Dibeli bakal. Saya akan mengulangi. Mudah-mudahan Bapak tidak tidak bosan gitu ya. Itu lagi paling-paling ngaji gitu di rumah juga bisa. Tapi bukan itu yang kita harapkan gitu ya. Tapi harus ada peningkatan. Jamaah musola Al-Quran ini harus berbeda dengan jamaah yang tidak ngaji gitu ya. Nah, salah satunya kita akan membahas tentang ayat di dalam surat An-Nisa ayat ke-7 yang tentang faraid atau waris. Mari kita coba terjemahkan ayat barusan yang kita baca. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lirijali bagi anak laki-laki atau bagi laki-laki nasibum, dia mendapatkan bagian haknya mimma tarakal walidani, dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, wal aqrabun, dan kerabat-kerabatnya. Paham gak? Bagi laki-laki itu ada hak dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya maupun kerabat-kerabatnya. Walinisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun. Pun demikian kaum perempuan ada hak yang ia peroleh dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya atau kerabat-kerabatnya. Mimma qala minhu au kasura, baik itu harta peninggalan banyak ataupun sedikit atau banyak, nasiban mafrudo, itulah bagian yang telah difardukan. Bahasa fardu diwajibkan. Artinya kalau bahasa fardu, Allah lah yang langsung mewajibkan, bukan hasil dari kesimpulan kaidah fikih atau usul fikih. Jadi ini Allah yang menetapkan bagi laki-laki dan perempuan ada haknya, bagiannya dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ataupun dari kerabatnya. Sedikit atau banyak, inilah bagian yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada remang-remang Pak? Ada yang masuk? Ada yang menjadi pembeda dari sebelumnya? Kerabat tadi misalkan dari saudara kandungnya, saudara kandung laki-lakinya, atau misalkan begini. Nah, susah nulis Pak. Kalau tidak nulis nggak bakalan tergambar kayaknya. Dan itulah beberapa pengalaman saya. Kalau tidak nulis nggak bakalan tergambar. Nggak bawa buku. Suami menikah dengan istri, dikaruniai anak 2 misalkan. Anak laki-laki, saya singkat saja, HL. Anak perempuan, HP. Jika suami ini meninggal, maka tadi kata ayat tadi, lirijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun, dia ada hak bagian yang ditinggalkan oleh bapaknya. Ini kan bapaknya statusnya kan? Ya. Bapaknya ini ada bagian. Pun demikian anak perempuan pun ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ini. Karena kebetulan yang meninggal ini adalah bapaknya. Dimaksud suami itu karena istri, ya. Maka bagiannya nanti ini di ayat ke-11. Ya, ini secara umum dulu Allah SWT. Ustaz, masih bayi ada tetap
Umurnya baru 3 tahun, ini baru 5 tahun. Dikasih nggak Ustaz? Tetap dikasih. Nah inilah yang membedakan ketika zaman jahiliyah anak kecil tidak mendapatkan harta warisan. Turunlah ayat ini untuk mengubah nilai-nilai budaya yang berkembang yang dirasa diskriminasi, yang dirasa tidak adil. Kenapa anak ini yang 2 ini walaupun masih kecil tidak mendapatkan bagian harta yang ditinggalkan oleh bapaknya ini? Turunlah ayat 7 surat An-Nisa. Lirijali, bahasa Al-Quran, lirijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala, sedikit minhu au kasara ataupun banyak nasiban mafruḍo. Inilah ketetapan Allah. Nah, Pak, udah ditetapin sama Allah. Kedua. Ya, kedua. Tidak boleh ini mengangkangi istrinya mentang-mentang istri sahnya, ngangkangi harta anak yatim ini. Kan kalau sudah meninggal bapaknya jadi anak yatim, Pak. Dia ngangkangi harta anak yatim, kemudian dia kawin lagi sama berodong. Wah, harta warisannya tidak dibagi. Nanti ayat ke 10. Lihat, ya, baru tahu rasa. Nah, ini Pak. Maksudnya begitu. Wal aqrabun, dan saudaranya. Misalkan begini Pak. Kebetulan suami istri ini tidak punya anak laki-laki. Perempuan satu dulu ya. Kalau ini punya saudara kandung laki-laki, saya singkat SKL, saudara kandung laki-laki. Saudaranya si mayit ini kan ya, yang meninggal. Maka ini bagian yang 1/8, ini 1/2, ini asobah. Sisa berarti ya. Sisa. Nah, yang dimaksud dengan wal aqrabun ini Sisa yang diambil dari. Gitu. Ya, wal aqrabun ini. Oh, punya saudara kandung perempuan, Ustaz. Gimana? Maka ini tetap asobah, tapi namanya asobah bil goir. Komposisinya 2 bagian saudara kandung laki-laki, 1 bagian saudara kandung perempuan. Quran surat An-Nisa ayat 176 terakhir banget. Itu dari sisa. Iya, dari sisa. Dari asobah itu. Iya, dari asobah ini. Maka ABG itu asobah bil goir. Saya singkat-singkat saja. Saya terjemahkan. Asalnya begini ya Pak, zaujatun, bintun, akun sakit, ukhtun sakit. Tahu nggak Pak? Nggak ngerti kan? Ya, makanya saya terjemahkan. Nggak paham gitu ya. Iya benar. Sekarang kebalikannya kalau yang istrinya meninggal. Nah, gimana kalau sekarang istrinya yang meninggal? Ini dulu. Biar Baru 5 menit udah ada yang nanya. Penasaran kan? Penasaran. Sekarang istrinya yang meninggal, maka suaminya dapat 1/4. Ini tetap anak perempuan 1/2. Maka kalau ini masih punya saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, tetap bagiannya ABG asobah bil goir dengan komposisi saudara kandung laki-laki 2 bagian, saudara kandung perempuan 1 bagian. Ingat, yang dimaksud saudara kandung berarti saudara kandung si mayit, bukan yang ini ya. Nah, jadi fokusnya siapa yang meninggal. Gitu. Bisa dipahami Pak? Ya, bisa. Ngomong-ngomong. Ustaz, itu kan anak perempuan. Kalau anak laki-laki bagaimana, Ustaz? Nah, kalau anak laki-laki, maka ini terhijab, terhalang. Ini berdua yang mendapatkan ABG.
Asobah bil goir, dengan komposisi anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Jadi anak perempuan tidak jadi mendapatkan setengah, tapi bergabung. Setelah harta diberikan kepada suami 1/4, maka 3/4 berdua dengan komposisi 2 bagian. 2 bagian itu dari 3/4 berarti ya. Bagian dari sisa itu ya. Iya. Dari sini ambil dulu ya. Jadi ya. Gitu. Suami 100 diambil dibagi 25 dibagi 75 untuk berdua itu. Kalau berdua, kalau orang lebih dari 2 berarti dibagi lagi ya, ada misalnya itu laki-laki 2, perempuan 4 gitu. Oh misalnya. iya, betul. Nanti tergantung Dari- anaknya berapa. Dari 3/4 Iya. dari 3/4 gitu. 3/4 ya. Kan boleh nanya lagi, Ustaz? Kan boleh nanya lagi? Ya boleh. Boleh. Nah itu kan gini Ustaz, soal tadi cerita Ustaz anak yang masih kecil. Iya. Itu kan seorang ibu kan maksudnya untuk Iya. untuk apa? Untuk membiayai anaknya, makanya harta yang ada itu dipakai buat kehidupan anaknya. Nah, oke, siap. Yang mau dibagi dalam masih kecil kan buat menafkahi anaknya juga. Ustaz. Iya. Betul. Misalkan Gimana ini, ini Ustaz? taruhlah anaknya dua-duanya masih kecil. Betul, Ya, betul. ya. Balita. Bawah 5 tahun. Teknisnya gimana? masuk kecil kan gitu ini. Misalkan ini ada ayah yang gampang. Iya, Istrinya yang meninggal ya. meninggal. Iya. Istrinya apa suaminya? Suaminya Mau suaminya Suaminya. suaminya kayak Ini aja deh, kalau ini kan suami bisa kerja. suaminya. Boleh kan gantian. Suaminya meninggal, tapi istri ya. Masih ibu. Nah, jika suaminya meninggal, istrinya dapat 1/8. 8 ya benar. Sisanya 7/8 dibagi ke ini anak ini. Ya. 7/8. Ya. Nah, maka ketika hartanya suami ini sudah dibagi seperti ini, ya selesai pembagian ahli waris, pembagian harta warisan, ya. Nah, lalu ini kan masih anak-anak, ya. Siapa yang akan menjadi wali dari anak ini? Siapa, Pak? Ada lapanya. Amannya. Apakah si bapak Kakeknya? si ini punya Bapak, Bapak. ayah, ayah, ibu. ibu ya? Apakah si Yang almarhum lah. masih punya almarhum. ayah? Punya ayah. Kalau masih punya ayah, maka kedua ibunya ada. Ada, misalkan ada. Maka ayah 1/6, ibu 1/6. Dari Dari keseluruhan harta. bukan dari sisa dari Dari Anak juga. Bukan. Nah, maka ini tidak jadi 7/8. diambil itu dulu ya. Ya. sedikit kurang. Maksudnya istrinya 1/8. Istrinya tetap 1/8. Sisanya ayahnya. Ayahnya 1/6, ibunya 1/6, sisanya Anak. anak laki dan anak perempuan. Dibagi juga. Paham? Paham. Iya iya. Ya. Oke, saya menghapus maksudnya. Mau dihitung. Nah, sekarang kita coba hitung, Pak. Bikin tabel. Tadi yang ahli warisnya siapa, Pak? Istri, kemudian ayah, Ayah. kemudian Ayah dari suami itu ya. ibu, ya ayah dari suami, anak laki-laki, anak perempuan. Yang gampang 200 juta ya atau berapa? Istri tadi bagiannya 1/8, ayah 1/6, ibu 1/6. Sisanya itu 2. Asobah bil goyer. Cara menyelesaikannya gimana? Dalam ilmu faraid, cari dulu asal masalah. Mencari asal masalah itu KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Ya.
Cari angka terkecil yang bisa dibagi 8 dan 6. Ya. Berapa Pak? 24. Asal masalah. 24 bagi 8 3 kali 1 3. 24 bagi 6 4 kali 1 4. Ini juga sama 4. Jumlah Pak 3 tambah 4 tambah 4 11. 24 dikurangi 11 13. Sisanya 13 dibagi kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan komposisi 2 bagian anak laki-laki, 1 bagian anak perempuan. Jadi istri dapat berapa nih? Per 8. Berarti 1/8, 3/24. Kalau istri kedua berarti bagi lagi 24. Ya, Per 8 bagi 2 gitu. bagi 1/16. 1/16. Ya. Ustaz, sebenarnya kita maaf Ustaz, saya potong Ustaz. Maksudnya teknisnya bukan soal itu ya Ustaz bagian. Maksud saya teknis karena dia masih kecil. Iya. Itu hak ini dipegang oleh siapa gitu Ustaz? Ya, makanya sebentar. Siapa yang Selesai dulu. Hitungan dulu. Ya, ada haknya. Nah, maka anak ini, Pak, Hitungan dulu. dapatnya kan 13. 13/24. Iya. Ya. Taruhlah hartanya yang ditinggalkan itu adalah 24 miliar. Berarti Ya. istrinya 3 3 miliar. miliar, ayahnya 4 miliar. 4 miliar. 3 miliar. Anak ini, 2 orang anak ini, yang 13 miliar ini pure punya ini. Iya. Ya, pure punya ini. Iya. Lalu ini mungkin masih kecil, siapa yang menjadi asobah, penanggung, penolong, pelindung, Pemegangnya. pemegangnya, walinya? Yang megangin uangnya. Nih, ayahnya, Kakeknya. kakeknya, dia, ya, gitu. Kalau si kakek ini Nggak ada. orang kaya, maka tidak boleh memakan harta anak yatim ini. Tapi kalau kakeknya ini miskin, silakan makan ala kadarnya secara maklum. Surat An-Nisa ayat ke-6. Kita baca. Ya, sedikit Pak, sedikit aja Pak. Walaupun surat ke-6. Iya. Wabtalu yatam hatta idza balagu nikah. Lagi di. Wabtalu, berikanlah al yatama kepada anak yatim ini. Ini anak yatim. Ya. Udah baca. Hatta idza balagu nikah, sampai dia balik atau usia menikah. Ya. Fa'in anastum minhum rusdan fatfa'u ilaihim amwalahum. Fa'in anastum, jika pandangan, menurut pandangan si ayah ini ya, si kakeknya tadi itu, anak ini layak untuk diberikan harta, ya, harta tadi. Fatfa'u ilaihim amwalahum, berikanlah. Kan tadi harta yang 13 miliar ini dipegang oleh walinya, kakeknya, ya. Fatfa'u ilaihim amwalahum wala ta'kuluha israfa wa bidaran ayakbaru. Wala ta'kulu amwalahum, ya. Wala ta'kuluha israfa wa bidaran, jangan kalian makan dengan cara yang berlebihan. Mentang-mentang ini masih kecil, Pak, beli aja apa ini itu, biarlah dia tidak tahu. Awas. Ini ayat Allah apa membatasinya. Ayat baru apalagi kalian sampai menghambur-hamburkan gitu ya. Wa man kana ghaniyan, jika si walinya ini ghaniyan, kaya raya, falyasta'fif, maka tahanlah, jangan sampai mencampur adukan harta dia yang 4 miliar dengan yang 13 miliar itu. Wa man kana faqiran, apabila si ayah atau si kakeknya ini fakir, falyakul bil ma'ruf, silahkan makan bareng-bareng tapi dengan cara yang ma'ruf, tidak boleh israf tadi, ya. Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum, maka apabila dipandang perlu si anak ini sudah layak memegang harta itu, maka berikanlah. Fa asyidu alaihim, maka ketika memberikan yang 13 miliar ini harus ada saksi.
Ya, wa kafa billahi hasiba, dan cukuplah Allah yang menghisabnya. Nah, jadi yang memegang harta anak yatim ini adalah kakeknya sebetulnya ilmu. Istrinya atau ibu si anak-anak ini, neneknya, bukan ibunya ya. si ibunya anak-anak ini sebetulnya tidak punya tanggungan untuk menafkahi kedua anak ini. Nafkah anak ini dari kakeknya, dari kakek, dari bapaknya ini. Jadi yang wajib menafkahi itu suami, bukan istri. Tidak ada bagi istri menafkahi. Yang 3 miliar ini murni milik istri. Yang 13 ini murni milik anak-anak. Untuk biaya hidup dia saja. Ya, untuk biaya hidup dia, ataupun kalau biaya hidupnya ditanggung oleh ini murni milik anak ini. Kalau masih kecil, maka tanggung jawab nafkahnya itu dari kakeknya. kakeknya. Ibunya yang melahirkan si almarhum tadi dapat 4 miliar. 4 miliar ini ya khusus buat ibu. Tidak ada kewajiban si nenek ini menafkahi cucunya ini. Nah, jadi persoalan apa di kita terkadang hartanya dikekang oleh ibunya. Istrinya. si istrinya. Masa dia yang capek yang berusaha. Karena dia yang capek, yang berusaha katanya. Nah, si capeknya itu sebetulnya akan lillahi ta'ala sebetulnya ya. Nah, maka berdasarkan hukum Islam yang menjadi tanggungan kedua anak ini, walinya adalah kakeknya. Kalau kakeknya nggak ada, Sir? Kalau kakeknya tidak ada, maka ada enggak saudara kandung si mayit? Ya, pamannya sini. Kakaknya atau adiknya ya yang meninggal. Saudara kandung laki-laki almarhum. Berarti kalau ini mah paman ini ya. Ada enggak? Mama atau uang ya. Iya, paman atau uang. Itulah yang akan nanti mendapatkan asobah. Hak asuh. Iya, hak asuhnya. Ya. Tapi kalau ada anak laki-laki, tetap si apa namanya? Pamannya, walaupun dia terhijab mendapatkan harta warisan, dia adalah menjadi pelindungnya. Pamannya nggak dapat. Pamannya nggak dapat kalau ada anak laki-laki. Paman, bibi Nggak dapat. Tutup. nggak dapat, terhilang, terhalang. Tapi kadang-kadang di kita kan lah ya. Nah, inilah, yang dia makanan juga ya. Anaknya juga. inilah maka karena jarang dibahas ini, jadi ya tidak sesuai. Kita ditajan dulu. Ya, mangga silakan. Ya. Harus Saya bersama. tapi karena apa Antusias. menyambung dengan yang lain ya, bagian tadi kan bagian ayah, bagian ibu itu bahas juga. Iya. Karena itu di ayat 11, ini baru ayat ke-7. Jadi ada 4 ayat lagi. Potong dulu ah singkat tadi. Silakan. Kalau dari sedikit aja kan ada keterangan ya. Kalau kita makan barang haram, Iya. itu kan terhijab lah kita. Kalau kita kan terhijab. Iya. Kalau kita makan barang haram. Betul. Nah sekarang kan soal ini ada misalnya istri dapat bagian, tapi dia nggak benar bagian itu kan termasuk haram kan? Iya. Bagaimana termasuk saya sebagai suaminya kalau makan barang itu harus terhijab nggak bahwa saya? Ya kalau tahu itu barang haram jangan dimakan. Itu nggak tahu baca. Kalau tidak tahu dan tidak sengaja juga Allah Maha ngampun, gitu ya. Kita ambil dari umumnya dulu, gitu ya. Nah, makanya ini akan kita bahas kenapa sangat penting berkaitan dengan hajat hidup kita, ya doa kita. Gitu ya. Nah, tadi ya ayat ke-7, ayat ke-8-nya Pak, ayat ke-8 ya. Wa idza hadarul kismata ulul qurba, wa idza hadarul kismata, apabila ketika pembagian itu hadir ulul qurba, saudara-saudara, kerabat-kerabat ya, baik yang dekat maupun yang jauh. Wal yatama, hadir pula anak-anak yatim, wal masakin, dan
orang-orang miskin. Farzuquhum, maka berikanlah kepada mereka rizki minhu darinya. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan sampaikanlah kepada mereka perkataan yang baik. Maksudnya apa Ustaz? Kalau ada pas pembagian harta warisan itu hadir kerabat-kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin dan pembagian waris, dan mereka itu yang kerabat, yang fakir miskin, yang lain tidak mendapatkan harta warisan ya, karena terhijab ataupun apa, maka berikanlah ala kadarnya dari harta warisan, sedekah Pak. Kalau hadir pas pembagian warisan. Seperti apa? Begini contohnya. Harus ditulis lagi Pak. Iya. Misalkan tadi ya, suami menikah dengan istri, punya anak, taruhlah 3 anak laki-laki, anak perempuan. Anak laki-laki ini taruhlah punya anak, ya, cucu laki-laki, cucu perempuan. Ini meninggal tahun 2009. Sedangkan ini meninggal tahun 2010 katakanlah ya. Mana ahli warisnya Pak? Ketika ini meninggal. 1 istrinya, 2 anak laki-lakinya, kemudian anak perempuannya. Sedangkan cucu laki-laki, cucu perempuan terhijab. Oleh siapa? Oleh anak laki-laki almarhum. Ini terhijab oleh anak laki-laki. Selama ada anak laki-laki, maka cucu ke bawah cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki terhijab, terhalang. Nah, apabila pas pembagian si ini teh hadir, gitu ya, hadir, gitu ya. Nah, farzuquhum minhu, berikanlah makanan. Yang dimaksud yatama ini bukan orang lain. Orang lain mah nggak mungkin hadir pas pembagian ini. Ya, misalkan ini hadir pas pembagian harta warisan si kakeknya ini. Tapi ada bahasa pas hadir pas pembagian, kalau nggak hadir nggak dikasih gitu maksudnya. Kan Ya. bahasa pas ada pas hadir pas pembagian, kalau Iya. nggak ada, kalau waktu pembagian nggak hadir nggak dikasih. Ya, begitu. Tapi kan ada yang hadir tetap dikasih gitu nggak? Kalau supaya zohir ayat seperti itu. Wa idza hadara kismata, apabila pas pembagian itu dikumpulin saudaranya, kerabatnya gitu ya. Padahal saudaranya, kerabatnya itu terhijab. Misalkan ya, misalkan ini punya saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan hadir. Ini kan terhijab oleh siapa? Oleh anak laki-laki. Ya. Hadir. Maka farzuquhum, berikanlah ala kadarnya. Ya, sedikit. Itu kan memberi ala kadarnya. Terus berapa hari hadir. Tapi pembagiannya itu ditentukan oleh seseorang yang menentukan pembaginya bagaimana. Sebenarnya nih membagikan, saya pembaginya nih. Nanti saya kasih orang ini atas dasar pembagian ini, nggak person sendiri gitu. Orang menangkap gimana kira? Misalnya ini kan sebagai pembaginya lah, oke sepakat aku bagikan. Ahli warisnya apa gimana? Misalnya nih ya, yang membagikan ke saya nih, kayaknya ada yang dua yang terhalang. Karena kita dia hadir kan kita mau sedekah lah gitu ya. Nah, sedekah kita itu ditentukan oleh kita atau person pribadi? Ditentukan oleh ahli waris, kesepakatan ahli waris. Kesepakatan ahli waris. Ahli waris yang membagikan gitu nih. Ini gitu misalnya, atau ditentukan oleh kita gitu. Nah, dari mana pembagian farzuquhum itu? Dari misalkan hartanya misalkan 6 miliar. Ya. Ini kan harta peninggalannya. Iya. Kalau si mayit misalkan punya hutang 1M, Ya, kurangi dari sini. Jadi di 1M kurangi. Ya, kemudian punya wasiat, wasiatnya 1 miliar misalkan ya. 1 miliar. 1 miliar kan kurang dari 1/3.
Oh, iya. dari 5M ya. Keluarin. Ya. Nah, jadi berapa? 4M. 4. Nah, yang fansuhum ini dari 4 miliar ini. Oh. Ya, misalkan diberi ala kadarnya. Setelah dikurangi itu, maka misalkan taruhlah 3,8 miliar. Maka inilah yang akan dibagi kepada ini dan ini. Ahli waris. Oh, Jadi sebelum dibagi waris bagikan dikasih dulu kira itu dari Dan sudah diketahui berapa harta peninggalan almarhum, gitu ya. Oh, iya benar ya. Bisa dipahami ya? bisa. Karena lagi nih, Iya. tadi ada kata-kata sepertiga itu. Iya. Pengertian sepertiga itu dari harta seluruh. Dari harta seluruh ini. Nah, Iya, misalkan iya. Nah, ini punya apa tadi? Hutang. dan pasien Hutangnya 1 miliar. Iya. 35. Maka kewajiban ahli waris membayarkan hutang almarhum 1 miliar. Jadi sisanya berapa? 5 5. Sekarang pasien. wasiatnya 1 miliar buat pembangunan musola misalkan ya. 1/3 dari 5 miliar berapa, Pak? Dari 1,5. Kenapa Satu harus sepertiga setengah. nih? Kenapa? Kenapa harus sepertiga? Karena ada Habis. orang yang berwasiat lebih dari 1/3. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau itu punya 2 anak perempuan. Dia akan sedekahkan semuanya. Kata Nabi, jangan. Oh, kalau begitu kata Sa'ad, setengahnya saja. Jangan. Tidak boleh. Gitu ya. Kalau begitu berapa ya Rasulullah? As-sulus kasir. Sepertiga pun itu Ya, sudah besar. paling banyak. Kata Ibnu Abbas, kalau bisa jangan sampai sepertiga, di bawah sepertiga, berapa? 1/4. Tetapi kalau disepakati oleh ahli waris, kata Ibnu Abbas, silakan 1/3 itu paling banyak, maksimal. Tapi kalau ahli waris tidak menghendaki, maka dikurangi, jangan sampai 1/3. Nah, itu wasiat. Karena sepertiga itu disebutkan dalam hadis Nabi. Ya. Siap. Siap. Oke. Nah, prakteknya sebenarnya wa idza hadarul qismah. Kalau tidak ada yang hadir, misalkan diundang, tidak ada yang hadir, ya wassalam. Oh, gitu. Udah dapat catatan. Iya kan? Zohir ayatnya kan tidak wa idza hadarul qismah apabila pas pembagian itu hadir. Kalau tidak hadir diundang. Tapi kalau nggak hadir karena ada halangan, Sat, gimana, Sat? Ya sama saja. Oh, gitu. Karena halangannya justru karena dia hadir. Kalau masih ada bapak, kita dapat. Kebayang nggak Pak? Batinnya. Iya. Kebayang nggak batinnya? Kalau ini kan kakek orang kaya. Kalau masih ada bapak, kita dapat. Gimana itu? Pasti ada. Makanya gitu, Sat, karena walaupun dia nggak hadir ya dikasih aja gitu. Makanya walaupun dalam ilmu waris ini terhijab, Allah masih memberikan peluang untuk mendapatkan harta. Ya, apa sedekah itu? Ya, jadi tidak kaku juga hukum waris itu. Ternyata membuka peluang kerahiman. Maksud saya begitu, Sat. Tidak kaku juga, nggak perlu hadir kan maksud saya. Nggak perlu. Nggak perlu hadir anak cucunya, nggak perlu kaku juga maksud saya jatahnya yang sudah kabar cucunya dikasih. Iya. Oh, dikasih di sini. Iya, walaupun nggak hadir. Walaupun tidak hadir, Iya, kembali iya. kepada ahli waris. Apakah ahli waris mau Kasih. Berarti tidak menyalahi ayat kan, Sat? tidak menyalahi ayat? Walaupun tidak hadir kan? Iya. Oh, iya. Tapi Oke, kalau itu ya. dari harta ini, harta si ahli waris, Iya. bukan lagi harta Bagian waris. almarhum. Oh iya. Iya, Itu betul. bukan. Bagian kan, Iya. sedekah kan? Kalau sudah jadi milik ini, ya terserah. Mau dikasih semuanya silakan. Mau dikasih sebagian silakan. Gitu. Jatuhnya hibah ya, Sat? Hibah. Sebelum yang dibagi-bagi. Karena udah nggak ada orangnya. Yang meninggal ini Pak. Oh, ini. Meninggal duluan, gitu ya. Ini tinggal laki-laki 2. Kalau tinggal laki-laki 2 Pak, ini mendapat asoba bin nafsi ABN, dibagi rata
dibagi rata. Kenapa? Karena jenisnya sama, laki-laki. Ya iya sama laki-laki. Punya perempuan. Perempuan dapat nggak Ustaz? Yang meninggal, Perempuan yang meninggal. Kan Ini punya anak lagi. punya anak, misalkan cucu laki-laki dari sini kan, Ya, putus juga. cucu perempuan. Eh, Cucu laki-laki, cucu perempuan disimak baik-baik. Cucu laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan Yang meninggal. bukan termasuk ahli waris yang mendapatkan bagian tetap, tetapi ini masuk kepada zawil arham. saudara. Ada apa? Ahli waris yang mempunyai hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Apabila seluruh ahli waris yang 25 nanti akan tidak ada, maka harta warisan diserahkan, diberikan, disalurkan kepada zawil arham. Siapa zawil arham yang ada? Bisa dipahami Pak? Dengan syarat yang itu tidak ada ya. Ya, dengan syarat yang 25 yang berat nanti. dua anak laki-laki. Gimana Pak? Yang berat dua anak laki-laki aja ya. Iya, Yang waris. yang Iya, ini. iya, iya. Gitu ya. Gitu. Jadi dibagi rata, ya. Kalau dibagi rata jadi karena anaknya laki-laki, kalau anaknya perempuan komposisinya 2:1. Ustaz ada dalilnya nanti ayat 11 sebentar lagi. Pak boleh Pak sambil makan boleh. Ustaz, punten. Nanti bisa dibuat beberapa sesi aja, Ustaz. Oh iya, karena kemarin saya kehadiran jemaah tabligh. Nginep di tempat saya Pak. Kamis, Jumat, Sabtu. Puncaknya itu di malam Ahad. Sabtu habis asar jam 4 habis ini semuanya kita bahas ini. Kita bedah buku sampai jam 12 malam. Istirahat, sholat aja. Itu maraton Pak. 8 jam itu bahas ini gitu ya. Itu kuat. Ya sambil gini aja nyantai gitu ya. Karena Ustaz sebenarnya kami perlu ini. Karena di kami yang sering dibahas pada ulama. Tapi kami pun hanya terjemahan saja itu, belum kaji seperti itu. Saya kasih bukunya, kaji sama-sama kuat Pak, sampai jam 12 Puas pada. jam 3 malam tahajud. Itu ya sekali-kali kita berdua nggak apa Pak. Di musola ini gampang Pak ya. Boleh, boleh, boleh. Kita lanjut ya. Apalah, ini lama ini seru-seru nih. Dulu aku nih. Ini nih Pak nih. Ini kebiasaan juga bagi saya ya yang bentuk ini bisa. Saat saya ada, mungkin anak saya kalau dibawa jalan, kalau minta mainan, tadi diberikan mainan yang paling bagus. Ya kasih orang. Tapi saya punya harta, tapi saya nggak ada. Lantas itu harta dibagi tidak sesuai dengan tuntunan. Statusnya saya seolah-olah memasukkan anak ke neraka. Kira-kira gimana pandangan Ustaz? Ini yang Makanya. ke depan sudah jadi pikiran. Makanya begini Pak, kita belajar ini taroik itu untuk itu ya. Jadi harta kita banyak, tapi kita tidak tahu. Anak-anak kita itu tidak tahu bagaimana cara membaginya sesuai dengan kehendak Allah. Bisa-bisa kita saling zolimi, memakan harta satu sama lain yang tidak haknya, gitu ya. Nah itu seperti apa? Ini satu, ya. Kita lanjut ayat 9. Wa yahsal ladina lam taraku min khalqihim dzurriyyatan ja'aban khafa 'alaihim. Wal yahsal ladina lam taraku. Takutlah kalian. Lau taraku, kalau kalian meninggalkan min khalqihim, di belakang kalian itu dzurriyyatan, keturunan di'afan yang lemah, khafu Khawatir. harus timbul rasa kekhawatiran yang sangat tinggi alaihi terhadap mereka. Falyattaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan sampaikanlah perkataan yang baik. Ayat sebelumnya ini ayat terakhir dari bab
Pertama surat An-Nisa. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, sesungguhnya orang-orang yang ya'kuluna memakan amwalal yatama, harta anak yatim, zulma secara zalim. Secara zalim itu kok gimana? Secara zalim itu lihat surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr surat 97. Surat ke-89 ayat ke-16. Surat Al-Fajr, surah Al-Fajr ya. Halaman 593, Pak. 6 baris ke-6 dari bawah. Di sampingnya ada angka 15. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Adapun orang-orang yang apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, faqadara dibatasi alaihi kepadanya rizqahu, rizkinya, fayaqulu mereka berkata rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakanku. Ini Pak, orang ini miskin ilmu, iman tipis. Ngomongnya kayak begini. Diuji, dibatasi keberkahan rizkinya, materi rizkinya oleh Allah Subhanahu. Mereka bilang apa? Fayaqulu rabbi ahanan, Tuhanku sedang menghinakanku. Ini jiwa yang materialistis itu seperti ini. Ketika dibatasi oleh Allah rizkinya, baik itu berkahnya maupun kuantitasnya, mereka beranggapan bahwa Tuhan yang sedang menghinakan. Kata Allah, kala, tidak demikian. Bala tukrimuna yatim. Bahkan kamu memakan apa, tidak memuliakan anak yatim. Anak yatimnya ditelantarkan, sekalipun dia itu adalah anaknya, tetapi hartanya dikangkangi sama ibunya, sama istrinya, sama saja dia tidak memuliakan anak yatim, tidak memberikan harta anak yatim itu kepadanya, gitu ya, maka Allah akan mengurangi keberkahan mereka. Allah membatasi harta ataupun materi ataupun keberkahannya bagi siapa saja yang tidak memuliakan anak yatim. Maksudnya dia mengangkangi harta anak yatim, tidak diberikan. Kita lanjut. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, pun mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan fakir miskin. Wa ta'kuluna turasa aklalan masnas. Mereka memakan turasa harta warisan aklan lama. Aklan itu kan memakan, turasa harta warisan. Jadi harta warisan si anak-anaknya dicampur aduk dengan hak. Misalkan yang meninggal itu adalah suaminya, yang ini jatahnya cuma 1/8, ya, sisanya 7/8 milik anak-anak ini, dia kami secara zalim. Ya, secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, hanya saja yang ia makan itu adalah api neraka di dalam perutnya. Wa yaslawna sa'ir, mereka neraka di dalam. Pun demikian kalau yang ini meninggal, hartanya banyak, si suaminya cuma dapat 1/4. Katakanlah dia datang ke Jakarta pendatang, kawin dengan anak tuan tanah, hartanya banyak. Tidak sedikit lah yang kejadian. Diklaim bahwa hartanya, harta si istrinya ini diklaim milik dirinya. Padahal jatah suaminya itu adalah 1/4. 3/4 lagi dibagikan hak anak-anaknya. Kalau dia kangkangi yang 3/4, makan secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim. Ustaz, kan ini anaknya, betul anaknya, tetapi haknya itu 3/4 miliar. Kan, ya.
lebih baik jadi orang miskin aja Ustaz. Nah, Bapak tadi Jangan ditanggung. Pak, ini sangat jelas ya. Tetapi begitu Allah menerangkan seperti ini tidak kaku juga. Kata Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-6-nya tadi, kalau dia kaya maka tidak boleh mencampur adukan harta anak yatim dengan dia. Kalau dia miskin silahkan. Sepatutnya gitu ya. Tentang dia walinya dia cuma bebas gitu. Tidak seperti itu. Kalau kayaknya hasil yang nggak sempurna gimana? Gimana Pak? Kalau kayaknya dari hasil yang nggak sempurna. Hasil jolim. Kayak korupsi, ada apa gitu maksudnya. artinya Pak, harta yang bukan milik kita belajar ilmu waris ini Pak, salah satu poin pentingnya. Harta yang bukan miliknya tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh disedekahkan, tidak boleh diinfakkan, apalagi dijual. Yang boleh apa? Dikembalikan kepada pemiliknya. Itu selesai. Nah di kita itu persoalannya tidak mau mengembalikan kepada pemiliknya gitu kan? Nah maka kita sebagai yang ngerti sampaikan, tapi jangan arogansi, pelan-pelan gitu ya. Sampaikan. Sampai kapan? Sampai dia mendapatkan hidayah. Kita yang menyampaikan, Allah lah yang berhak memberi hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Kalau ngakali. Begini Sat, supaya nanti tidak ribut ketika orang tuanya salah satu meninggal. Langsung dibagi-bagi Sat, di apa namanya? Hibah. Itu boleh. Oh, boleh. Jadi ada waris, ada hibah, ada wasiat. Apa bedanya? Belum. Hibah itu akadnya hari ini, penyerahannya pun hari ini. Bisa dipahami Pak? Bisa. Misalkan Ustadz ngasih HP Hari ini. saya mau kasih HP ya kepada si A, maka HP ini langsung diserahkan. Terserah si A mau dijual, mau digadaikan, mau dibanting, mau apa, karena saya sudah tidak berhak lagi karena sudah dihibahkan. Pun demikian ketika orang tua menghibahkan rumah kepada anaknya, maka segera serahkan surat-suratnya biar diurus nama apa balik nama. Jadi nanti ini yang banyak kejadian itu hibah itu ucapannya sekarang, tetapi penyerahannya nanti setelah meninggal. Nah ini yang keliru. Itu yang tadi saya tanya Pak Ustaz, kalau saya makan dari barang yang dari istri yang tidak sesuai begitu, Kedua, sebentar. Itu ya, jadi hibah itu akadnya hari ini, penyerahannya pun hari ini, gitu ya kan. Nah itu Sat, penentuannya hibah itu harus rata apa harus ikutin ada komposisi anak perempuan dan laki-laki itu? Tidak mesti rata, tidak mesti komposisi 2:1 juga. Terserah yang memberikan. Bebas Sat ya? Bebas saja, gitu ya. Ada persentase dari harta total nggak Sat? Misalnya nggak boleh semuanya gitu. Oh iya, jadi cuma gini, dalam kriteria hibah, anak atau ahli waris pun boleh, kepada ahli waris boleh, kepada siapapun boleh, ya. Oke. Nah sekarang besarannya berapa Ustaz? Dari hartanya. Apakah semuanya ataupun ada batasan? Betul. Menurut ulama apa namanya mazhab ada batasan. Berapa? Tidak boleh lebih dari 1/3. Tetap aja ada batasan. Tapi kalau mau ngasih semuanya boleh nggak? Boleh saja. Tetapi konsekuensinya ingat, ketika sudah diserahkan berarti sudah tidak Punya harta ya? hak lagi gitu. Ini mah udah diserahkan tapi masih ngangkang nih, salah. Karena itu pas pala butut pegangin gitu. gitu. Nggak boleh gitu. Nah kemudian harus adil. Adil ini bila istrinya 2, dari istri pertama anaknya 2, dari istri kedua anaknya 1, yang diberi
anak dari istri pertama saja. Anak dari istri kedua tidak dikasih, maka batal hibahnya. Lihat Bulughul Maram, di Bulughul Maram ada tentang hibah. Jadi di sini juga ada, kalau nggak salah saya tulis. Jadi Nu'man bin Bashir datang dengan anaknya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ingin engkau menjadi saksi atas pemberian budak itu hamba saya. Pak, budak itu kalau sekarang nilainya hampir sama dengan apartemen. Mahal Pak budak itu. Dia itu Nu'man bin Bashir itu mau ngasih budak kepada anaknya, salah satu anaknya. Ditanya oleh Rasulullah, anak-anak kamu yang lain dikasih enggak? Enggak ya Rasulullah. Farji, kembalikan pemberian itu. Ya, tak pantas aku menjadi saksi atas pemberian seperti itu. Fattaqullah. Nah ini Pak, kalau sudah Rasulullah mengatakan bertakwalah kepada Allah, berarti keras. Beritanya keras. Untuk fattaqullaha fa'dilu auladakum, maka berlaku adillah di antara anak-anak kalian. Harus dibagi semua ya Ustaz. Ya, harus dikasih semua, tapi nilainya boleh berbeda, Boleh, ya. tidak mesti sama rata. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau misalkan Bapak kenapa saya mah dikasih yang Paling belakang. jelek itu, ini Paling namanya Contohnya itu motor siapa? Motor Bapak. Itu kenapa apa? Kamu sih mau sih kamu dikaikan gitu kan? Benar nggak? Iya hak Bapak gitu kan? Bapak mau nggak ya? Ya mau dong Pak. Ya sudah terima. Kalau enggak ya udah. Bapak balik lagi misalkan gitu. Ya boleh seperti itu ya. Tetapi asalkan nilai keadilannya itu semua anak dikasih. Jangan sampai tidak dikasih. Dan itulah yang menjadi ancamannya. Wa'dilu, maka kalian harus berlaku adil kepada anak-anak kalian. Anak yang pingin soleh dikasih kagak, ayah bentar aja gitu ya. Dikasih harta enggak gitu kan? Minta Rabbi habli minas solihin, tapi harta dikekangi mulut. Gimana coba? Ya. Oke, kita kembali lagi kepada Pak izin jam berapa? Oh, udah setengah 8 nih. Sampai jam berapa Pak? Ini saya buat berarti ya. Oke. Lanjut. Nah, lanjut. Kembali lagi tadi yang memakan harta anak yatim itu ya bukan harta anak yatim orang lain. Sendiri itu Al-Fajr memotret kejadian di Mekah itu kan begitu. Kemudian Allah firmankan, kamu aku batasi keberkahan hartamu itu karena kamu wa ta'kuluna turas akalama. Sudah jelas bagian kamu itu 1/8 atau 1/4 kamu makan harta anak yatim. Kamu batasi. Ingat Pak, di sini pesan moralnya apa Pak? Jangan sekali-kali memakan harta anak yatim secara zalim. Kalau sampai terjadi seperti itu, maka Allah akan membatasi keberkahan harta yang ada di dalam kekuasaan kita. Itu diusahakan dengan cara yang halal atau sebaliknya. Allah, ini firman Allah. Ya. Kembali lagi ke ayat 10, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Hanya saja yang mereka makan itu di perut mereka itu nar. Nar artinya apa Pak? Api neraka. Api neraka cuma di sini di tangan. Ya kan? Api rokok itu kan di tangan. Yang di perut ini kata Allah itu dia hanya saja makan api neraka. Wa saya sulau sa'ira, dia akan merasakan siksa yang neraka yang menyala-nyala, sa'ir. Nah, setelah itu baru Allah detailkan berapa sih sebetulnya bagian mereka. Yusikumullahu bi auladikum. Yusikum artinya Allah wasiatkan kepada kalian. Nih Pak, seolah-olah
Allah itu berbicara kepada kita. Yusikum, kum itu kan mukhatab. Orang kedua yang diajak bicara. Iya kamu, Allah wasiatkan kepada kalian. Bisa dibayangkan tak Pak? Allah berbicara kepada kita di dalam ayat ini. Aku wasiatkan kepada kalian, kepada kita. Bi auladikum, tentang harta pusaka untuk anak-anak kalian. Lidzakari mislu hadzil unsayayn, maka bagian anak laki-laki mendapat 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Terjemahannya seperti itu. Fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Apabila anak itu 2 orang perempuan atau lebih, maka jatahnya sulusa 2/3. Sedikit Pak, saya gambarkan. Ini Pak, suami, istri, punya anak laki-laki, anaknya perempuan, suaminya meninggal, ya. Istri dapat berapa? 1/8. 1/8 dari mana Pak? Dari seluruh. Ya, dari seluruhnya. Maksudnya Quran surat 4 ayat ke-12. Jadi bukan Ustaz yang menentukan 1/8, tapi Quran. Allah. Ya, oke. Jelas. Maka sisanya asobah. Lidzakari mislu hadzil unsayayn, bagian anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kata Allah, kalau anaknya ini 2 orang perempuan atau lebih, tidak punya anak laki-laki, maka yang 2 orang anak perempuan ini dapatnya 2/3. Dibagi rata. Karena anaknya perempuan. Dua-duanya perempuan. Atau 3 orang perempuan, maka sama 2/3. Anaknya 4 perempuan, sama 2/3. Jadi berapapun jumlah anaknya, anak perempuan, tidak akan lebih dari 2/3 yang mendapatkan harta waris. 2/3 yang sisa berapa itu? Bukan dari keseluruhan harta. Misalkan kita hitung Pak ya. Ini istri, anak perempuan 4 orang. Ya. Istrinya 1/8, anak perempuan orang 2/3. Ya. Oke. Berapa? 24. 24 ini 3. Ini berapa? 16. 19. Sisa 5. 5 ini sisa kemana? Tanya. Apakah dia punya ayah, ibu? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Dua-duanya. Apakah punya kakek dari ayah? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Oke, kalau sudah meninggal, kita tanya, apakah punya saudara kandung laki-laki? Ada. Saudara kandung perempuan? Ada. Maka sisanya ini diberikan kepada saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan dengan komposisi 2 bagian saudara kandung laki-laki, 1 bagian saudara kandung perempuan. Ya. Itu kalau nggak punya anak laki-laki yang betul. Iya, kalau tidak punya anak laki-laki. Kalau ada berarti Kalau ada, satu ada, maka ini nggak dapat. nggak dapat. Kalau ini masih dapat. Kalau ayah ini masih dapat. Ya. Kalau ada. Ya. Kalau enggak, berarti ini tidak jadi 2/3, tetapi asobabil goir dengan komposisi
2 bagian anak laki-laki, 1 bagian anak Buat. Ada perempuan. laki-laki. Ya. Nah sebetulnya Pak, kita itu kan sedang membahas ini 2/3, ya. Tetapi istri kebahas, ini kebahas kan gitu. Nah, tidak apa-apa karena begitu gitu ya. Nah, kata Al-Quran ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya pasti ayat 11. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Apabila anaknya perempuan 1 orang, maka jatahnya bukan 2/3, tapi 1/2. Apabila anaknya 1 orang, maka bukan 2/3, tapi 1/2. Iya, ibu tuh 1/8. Ibu tetap 1/8. Gitu. Jika anaknya perempuan 1 orang, sekali lagi, jika anaknya perempuan 1 orang, berapa jatahnya? Setengah. Siapa yang menentukan setengah? Allah. Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-11. Allah. Kita kan kebanyakan orang ibunya semuanya begitu aja. Begitu aja ya. Ternyata ibu tidak begitu. Ini ibu aja kita ngaji sama ini di sini gitu ya. Nah ini Pak, ini ayat ini kan turun 14 abad yang lalu. Benar nggak? Iya. Betul kan? Ya. Tapi kenapa banyak orang yang tidak tahu? Nah inilah Pak, saya sama teman-teman introspeksi diri. Jangan-jangan kita yang salah dakwah selama ini. Kita itu dakwahnya cuma pesanan. Ya. Ya kan? Ini ayat Allah yang harus disampaikan. Wasiat, bahkan kalimatnya wasiat kan? Iya. Wasiat, artinya wasiat ini apa Pak? Awas loh, jangan sampai kamu tidak melaksanakan. Berat kalau tidak dilaksanakan. Nanti lihat ayat ke-13 dan 14 ya. Nah oke. Setelah ini baru ngebahas bagian ayah dan ibu. Kata Allah, wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus. Nah, sekarang ini sudah. Nah, sekarang ngebahas yang di atasnya. Sedikit lagi Pak ya. Cuma sedikit lagi. Mohon maaf nih. Apa-apa, Ustaz. Nggak apa-apa. Jika masih punya ayah, ayah ya, ayah almarhum, maka kalau saya sebut ayah berarti ayah si mayit. Ayah. Kalau disebut ibu, ibunya si mayit. Mayit. Ya. Kalau disebut anak laki-laki berarti anak laki-laki si mayit. Ya, bukan anak angkat, anak sambung, bukan. Ya, anak adopsi bukan. Nah, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, bagi ayah dan ibu masing-masing 1/6. Jika si mayit punya anak, baik laki-laki maupun perempuan, tetap ayah dan ibunya kalau masih hidup jatahnya 1/6. Awas jangan sampai keliru. Ada kemarin karena ada anak laki-laki ini terhijab, tidak terhijab. Orang tua tidak terhijab, langsung nasabnya, hubungannya langsung kepada si mayit itu. Cuma kalau di sini disebut Pak Waris, cabang dari waris, cabangnya dari si mayit, yang atas disebut aslul mayit, asal si mayit. Asal si mayit kan, oh ini ayahnya, oh ini ibunya. Bisa dia baik itu karena didikan kedua orang tuanya. Gitu, ya. Nah, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wali abawaihi, bagi kedua orang tuanya, likulli wahid, masing-masing, bukan 1/6 dibagi 2, bukan, tapi likulli wahid, masing-masing, minhuma as-sudusu, 1/6 as-sudusu, mimma taroka ingkana lahu walad, jika si mayit ini meninggalkan anak. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Berapa jatah ayah? 1/6. 1/6. Jatah ibu? 1/6. Kalau si mayit ada Anak laki-laki. anak laki-laki maupun anak perempuan. Kalau si mayit tidak punya anak laki-laki, tidak
tidak punya anak perempuan, Nggak punya anak ya, Pak? Tidak punya anak. Jadi pula. ya, berapa jatahnya? Banyak. Maka ayahnya tidak dapat 1/6, tetapi dapat asobah sisa. Ibunya dapat 1/3. Oh, mantap. Sobah dari bertiga ya. Ya, jadi misalkan istri seperempat ya. istrinya bukan 1/8 lagi, Bukan lagi. kalau ini jadi 1/4. Nah, jadi besar. Lagi ya. 1/4 diberikan, maka 3/4-nya diberikan kepada Ibunya. Ayah. kedua orang tua ini dengan komposisi 2/1 juga sebetulnya. Gede dong. Iya, Apa gede? sama gede. Kalau tidak si mayit tidak punya Anak. anak. Kalau punya anak tadi berapa ya? Enam. Ibu Pernah. bisa dipahami Pak ya? Bisa. Ini satu lagi gimana lagi agak di lagi agak kakak itu beliau meninggal. Dia meninggalkan anak angkat satu dan anak aslinya tentunya satu perempuan satu laki. Cuma waktu sebelum meninggal keduanya sepakat untuk memberikan bagian buat angkat Wasiat Pak ya. wasiat. Wasiat apa hibah? Wasiat. Wasiat. Ingat wasiat itu tidak boleh melebihi 1/3. Nah jadi gini, misalnya tuh nilai harta itu 1,5 M. 1,5 M. Ya, nah gimana tuh Pak? Pembagian. Pembagiannya. Ya, Oke. si anak ini dulu. Jadi ini Pak. Izin Pak ya, dihapus dulu. Ya. Ini lagi Kebetulan ya. Kebetulan. Ada PR. Ya, nggak apa-apa Pak kalau ada PR. Ya. Silahkan tanyakan kepada saya. Saya justru amat pintar. Kalau manajemen. Ya. Ahli warisnya siapa? Istri anak? Sudah ada. Tidak ada. Sok, yang tinggal anaknya saja. Anaknya aja. Anak angkat satu. Anak laki-laki, anak perempuan. Dan Anak angkat, maka yang anak angkat. Kebetulan lagu lu. Jangan makan ini. ya Bang John. Hartanya tadi berapa Pak? Kalau 1,5 lah gitu ya. 1,5. Katanya. Oke. Ini misalnya aja. Pembagian warisan itu setelah ditunaikan bayarkan utangnya dan tunaikan wasiat. Wasiat. Jadi dibayar kalau punya Selesai hutang, dari hutang saatnya. iya beri keluarkan dulu hutangnya. Si Mayit. Mayit punya hutang nggak? Enggak. Enggak. Wasiat tadi Iya, tadi. punya gitu ya. Maka wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3 dari sini. Enggak saya. Ya, tidak boleh melebihi 1/3 dari misalkan maksimal 1/3 itu pun harus disetujui oleh seluruh ahli waris. Kalau ahli waris tidak menyetujui, maka dikurangi. Itu hadis Ibnu Abbas sebagai upah rumah. Ya. Maka 1/3 dari 1,5 M berapa Pak? 500. 500 juta ya. Nah, maksimal ini keluarkan dulu ya. Nah, maka misalkan enggak lah Pak, jangan 1/3 misalkan ya. Ahli warisnya mengatakan 1/4 misalkan. 1/4 dari 1,5. 250 jadi. 240 misalkan ya. Maka Lebih. sisanya 1,2 ini 3,5. dibagi ke 3,5 ya. Kalau satu sih. 2/1 begitu Pak. Gimana? Iya. Ya. Waktu lain sekali begitu. Kebetulan kalau ke kawan Iya. Ketiga dari ini. Bahkan yang ini. Nah, tiga yang adik kakak yang sampai Nah itu, gitu. Bisa saya kan? takut misalnya yang ini kesana gitu. Nah sampai di sini berarti tadi sudah melaksanakan perintah Allah. Pahalanya apa? Lihat ayat ke-13. Lihat dulu ayat 13-nya Pak. Jauh Pak. Enggak apa-apa. Kalau Ustaz selama dengan Ustaz mesti ini saya enggak apa-apa. Gitu aja. Sama kasar Ustaz di kemarin. Ayat 13. Tilka hududullah, itulah batasan hukum Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu. Siapa yang mentaati
Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin, masuk surga. Amin. Amin. Ini balasannya. Membagikan harta warisan sesuai dengan kehendak Allah, pahalanya apa? Surga. Ini Allah yang bilang, bukan ustaz, bukan hasil istimewa para ulama, bukan. Jadi Ustaz saya jamin dong. Gimana? Ustaz saya jamin dong ya. Dijamin apa? Iya, ini berani mengatakan gitu. Oh ini ya, ayat Al-Quran kata Allah gitu, udah sampaikan oleh kamu, saya yang akan memberikan hidayah, kan gitu. Gimana lagi ini perintah Allah, yusikum wasiatnya. Ada program. Nah, kemudian Biar masuk ke situ. gimana di surga itu? Tajri min tahtihal anhar, banyak sumber mata air di bawah itu. Yang kata orang surga mah curcor di apa namanya di surga itu, apa sumber-sumber mata air itu ya. Itu Ustaz berapa lama? Khalidina fiha, selama-lamanya gitu ya. Susah Ya. Wadzalikal fawzul adzim, itulah kata Allah Subhanahu wa taala kemenangan yang besar. Kenapa disebut kemenangan? Karena melawan hawa nafsu. Berat Pak Itu ini. yang berat sebenarnya. Ustaz mah gampang bicara, menghitungnya gampang. Teknik mah pas pembagian Ustaz katanya teknik. Antar Pak kalau sudah lihat MM-an mah gitu kan. Lagi mangap semua, lagi mangap. Wah, lagi gitu, wah. Tetapi Pak ini kata Allah, ini ayat terakhir penutup dari ayat waris ini. Wa may ya'sillaha. Ini. Wa may ya'sillaha, siapa yang bermaksiat kepada Allah? Artinya apa? 14. Tidak melaksanakan hukum waris, tidak melaksanakan pembagian harta warisan, tidak berdasarkan kehendak Allah, disebut maksiat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa yata'adda hududah, apalagi melakukan pembangkangan terhadap hukum-hukum Allah, yudkhilhu, dia akan masuk naron, kepada api neraka. Khalidina, apa? Khalidan itu artinya apa? Kekal juga fiha, di dalam. Nauzubillah min dzalik. Orang yang tahu hukum Islam, orang Islam tiap tahun haji, tiap bulan umroh, ngebagiin harta warisan tidak sesuai dengan kemauan Allah, ancaman. Ancaman sih. Wariswan. Hampir mirip ancamannya dengan ancaman kepada orang kafir. Bapak kita kemudian bukan masyarakat, saya kan jadi Iya. Iya apa? Nah, seperti itu ya. Ada kakaknya itu perempuan seperti itu. Karena dulu kata ibunya pernah bilang bagi rata. Iya. Dia bilang kalau ngomong warisan boleh bagi rata, kayak di hibah ya. Iya. Jadi anak laki-laki dan perempuan harusnya sama ya. Nah, jadi saya kadang-kadang jadi nggak habis pikir itu gimana kan bagi ada kalau Nah, gini ya Pak. Dan itu tidak sedikit di masyarakat. iya karena waktu tadi Ketika seorang meninggalkan harta, yang berlaku itu adalah hukum Allah, apa perkataan si wasiat tadi. Yang berlaku adalah hukum Allah. kan masih hidup. Perkataan dia semasa hidup dibagi rata itu bertentangan dengan ayat Allah. Pertanyaannya, apakah perkataan dibagi rata itu dia tahu hukum Allah itu seperti ini? Kalau dia tahu hukum Allah seperti ini, maka termasuk ada hudud, menentang hukum Allah. Tetapi kalau dibagi ratanya karena kebodohannya, karena ngajinya tidak sampai ilmu faraid, maka mintakan ampun kepadanya, karena perkataan dia sesungguhnya mirip-mirip bermaksiat kepada Allah. Padahal 14 abad yang lalu Allah telah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah. Mustahil Allah menzalimi kepada hamba. Nah, oleh karena itu, Ya. Pak, Ya. sepupu adanya di mana? Di sini kan? Iya. Ya kan, sepupu.
cuma dua ini kan. Ya. Kemungkinan anak laki-laki paman kandung atau anak laki-laki dari paman sebapak. Oke. Kalau si ini sepersusuan dengan si mayit, misalkan mayitnya ini perempuan ya, perempuan ini, tentu saja ini nanti haram menikah dengan ini, ya, gitu. Ketika ini meninggal ke sini, misalkan ini tidak ada, ini juga semuanya tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada, ya. Nah, baru ini kemungkinan di sini. Apakah dia mendapatkan harta warisan dari sini, gitu ya? Selama ini tidak ada, ini tidak ada, gitu ya. Nah, kemungkinan ini dapat, ya, dapat waris, Pak. Ya, kalau ya anak laki-laki dari paman kandung. Ya, kalau ayahnya tidak ada, kakeknya tidak ada, saudara laki-laki semuanya ini tidak ada, ini tidak ada, ini tidak ada, gitu ya. Ini tidak ada, ini juga tidak ada. Terbuka si sepupu ini mendapatkan warisan. Ingat, sepupunya yang laki. Kalau perempuan bukan ahli waris. Ya. Ini juga yang laki-lakinya bukan perempuan. Ini juga yang laki-lakinya keponakan, bukan keponakan perempuan. Itu pun dari saudara kandung laki-laki. Kalau dari saudara kandung perempuan tidak. Nah, kalau misalkan si ini sepersusuan dengan ini tidak ada yang maka dia mendapatkan warisan dari sepupunya tadi. Persentasenya? Gimana? Persentasenya? Ya sisanya, misalkan ini 1/2, gitu ya. Suaminya 1/4. Yang ada ini suami, 1 orang anak perempuan dan sepupu laki-laki, maka dia dapat sisa. Gitu. Jadi yang di sini Pak, ini kemungkinannya 2. Ini kemungkinannya 2. Terhijab atau dapat asobah. Dapat sisa. Sisa dari ini. Itu setengah yang suaminya. Suaminya 1/4. Anak perempuannya setengah, 1 orang. Kan tadi wa'inkan atau wahidatan falahan nisfu. Apabila anaknya perempuan 1 orang maka setengah. Berarti 1/4 berarti ya berarti ya. Suami 1/4 ya, iya. Oh, gitu. Sama Asobah. suami berarti. Iya, gitu. Bisa dipahami Pak ya? Insyaallah. Jadi Pintar. ada berapa Pak namanya sebetulnya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23 pihak yang ahli waris yang mendapatkan hak yang pasti dalam Al-Quran. Hak waris ini. Ada 2 lagi Pak. Kalau Ustaz semuanya ini tidak ada, misalkan semuanya ini tidak ada, kemana harta warisan itu dibagikan? Maka tanya apakah si mayit ini pernah menjadi budak kemudian dimerdekakan oleh seseorang. Misalkan kalau dia pernah jadi budak kemudian dimerdekakan oleh seorang laki-laki namanya mu'tik. Mu'tik itu adalah orang yang memberikan status kemerdekaan kepada si mayit waktu dulu, maka hartanya jatuh semuanya kepada mu'tik yang memberikan status kemerdekaan. Atau yang memberi status kemerdekaan itu perempuan namanya mu'tikoh. Kalau di zaman sekarang kan nggak mungkin ada Ustaz. Di zaman sekarang ada nggak? Budak Ada. Tapi kenyataannya human trafficking itu walau alam gitu ya. Tapi memang di
zaman sekarang itu tidak ada perbudakan itu, gitu ya. Nanti saya agak panjang kalau membahas budak itu. Nah kemudian kalau butik tidak ada, butikah juga tidak ada, kemana harta warisan ini? Yayasan. Maka ditanya tadi ke zawil arham, apakah si anak ini misalkan ya punya cucu laki-laki, nah maka cucu laki-laki, apakah si saudara ini punya anak laki-laki keponakan dari perempuan, keponakan laki-laki dari saudara perempuan, punya enggak ini anak laki-lakinya keponakan si mayit, maka dia berhak. Ini anak perempuan saudaranya, apakah? Nah gitu ditanya. Atau ditanya lagi, apakah si mayit ini punya kakek dari ibu? Ini kan kakek dari ayah, ini dari ayah, nenek dari ibu. Nah kakek dari ibu itu maksudnya zawil arham. Gitu. Walaupun si mayit diasuh oleh kakeknya dari ibu, kakek dari ayah mah nggak tahu kemana gitu misalnya. Ini zawil arham. Kalau ini tidak ada zawil arham, tidak ada, kemana harta warisan itu lari? Atau ke amil zakat. Amil zakat. Hanya Ustaz saya lebih banyak banyak ya, cuman malam kasihan. Udah ya, udah lebih Pak, saya mohon maaf ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi karena memang harus saya. Ya. Gimana kalau Kita kenapa? sambil ngobrol nanti? Iya, kita tutup dulu dengan doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.